Halo semuanya, assalamualaikum. Balik lagi di video reaction saya kali ini guys. Oke, apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu, lancar-lancar urusan dan juga pekerjaannya. Oke, nah kali ini saya mau tengok video tentang ini ya, kereta super canggih dan cepat menuju ibu kota baru Indonesia tanpa rel dan tanpa masinis. Jadi ini dia nih ya, kecanggihan teknologi yang mula dibangunkan gitu ya oleh Indonesia. Tidak mustahil juga ya akan ada kereta canggih ini tanpa rel dan tanpa masinis ini. So jangan lama-lama lagi, mari sama tengok video ini. Let's go. Hai teman-teman semuanya, gimana kabar kalian hari ini nih? Baik-baik saja kan? Alhamdulillah. Kembali lagi di channel kita yang selalu ngasih info kalian dengan info yang kekinian. Oke, kali ini kita akan bahas sesuatu yang benar-benar bikin heboh guys. Ini bakalan gokil. Menteri Perhubungan kita Budi Karya Sumadi mau bikin gebrakan baru nih di dunia transportasi Indonesia. Transportasi apa itu? Gak sabar pengen tahu? Oke, tanpa banyak bocor yuk kita langsung gaspol aja guys. Kabarnya kita bakal punya kereta tanpa rel. Hah? Kereta tanpa rel? Mana bisa? Bisa dong. Dan hebatnya lagi kereta ini adalah kereta otonom yang katanya nih nanti bakal dioperasikan di ibu kota baru kita di IKN Nusantara. Sebelumnya nih, ada yang belum tahu nggak apa itu kereta otonom? Jangan-jangan ada yang belum tahu nih, apakah sama dengan kereta-kereta yang lain? Apa kelebihannya? Teknologinya seperti apa? Kalau sama ya ngapain jauh-jauh ke Cina kan? Oke, kalau nggak tahu, saya kasih tahu dulu nih. Jadi, kereta otonom itu adalah kereta yang tidak perlu dikendalikan oleh manusia alias otomatis. Nah, kereta ini adalah kereta jenis tanpa rel yang bisa ngebut-ngebut di jalanan tanpa perlu adanya rel sebagai lintasan. Kereta ini dilengkapi dengan sensor dan perangkat lunak yang memungkinkan untuk mendeteksi lingkungan dan membuat keputusan tentang bagaimana caranya mengemudi. Kereta ini adalah jenis kereta yang mempunyai teknologi terbaru dibandingkan kereta-kereta yang lain. Di Cina sendiri, sebenarnya kereta ini masih dalam tahap pengembangan akhir, yaitu pada 9 Mei 2023 kemarin yang berada di kota Wuhan. Jadi bisa dibilang teknologi ini masih hangat bosku. Meski ada beberapa perusahaan yang mengembangkan kereta otonom termasuk Google, Uber, dan Tesla, dan sudah mulai mengaspal di beberapa kota seperti Pittsburgh dan San Francisco, namun semua itu masih sama, yaitu masih dalam tahap pengembangan. Coba kalian bayangin deh, kereta otonom tanpa rel yang bisa ngebut-ngebut di ibu kota Nusantara yang modern dan ramah lingkungan. Mantap kan? Nah terus nih, apa bedanya kereta otonom dengan kereta biasa? Seperti yang Arvin bilang di awal, kalau nggak ada bedanya ngapain jauh-jauh ke Cina kan? Tentu saja perbedaannya, kereta ini mempunyai teknologi yang lebih canggih karena 100% otomatis yang menggunakan grade otomatik atau GOA level 4 beda dengan LRT Jabodebek. Kalau LRT Jabodebek itu masih menggunakan GOA level 3 di mana masih ada user yang mengendalikan LRT di ruang kontrol pusat. Kalau ini sepenuhnya otomatis bro. Kereta ini bernama Intelligent Rail Express System, dilengkapi dengan lidar atau sensor laser yang dapat mendeteksi objek lingkungan di sekitar, dilengkapi dengan kamera yang dapat mendeteksi objek lingkungan dengan cara mengambil gambar, mendeteksi mobil lain, pejalan kaki, dan sepeda. Kamera juga digunakan untuk mengidentifikasi rambu lalu lintas dan markah yang ada di jalan. Ada juga gelombang radio yang dapat menghitung jarak antara sensor radar dan objek yang dideteksi. Nah, seperti itu gambarannya bos, kereta ini. Teknologi transportasi otonom ini, jika dirangkum maka kereta ini dilengkapi dengan teknologi artificial intelligence. Nah, kalau kereta ini pinter, jangan sampai penumpangnya nggak ikut pinter. Pertanyaannya, kenapa sih pilih dari Cina bukankah ada negara lain yang sama-sama mengembangkan transportasi jenis yang sama? Seakan-akan kita soulmate banget ya dengan Cina. Gini bos, Indonesia memilih dari Cina bukan tanpa alasan. Pertama, kereta otonom dari Cina punya banyak kelebihan daripada hasil pengembangan Tesla, Uber, Google, dan lain-lain. Misalnya nih, kereta otonom dari Cina itu ya kereta bos, bukan bus atau kendaraan kecil seperti yang dikembangkan oleh negara barat. Jadi, secara efisiensi dalam mengangkut penumpang jelas lebih efisien dari Cina karena kereta ini memiliki panjang hingga 30 meter. Kurang lebih seperti 2-3 kali bus lah. Setiap kereta ini terdiri dari 3 gerbong, mampu menampung hingga 307 penumpang, jadi mirip seperti tram. Nah, bisa muat banyak kan? Yang kedua kelebihan lainnya, kereta ini tanpa rel alias perpaduan bis sama kereta dengan tambahan teknologi terbaru. Seperti itu.
Tentu, rute kereta ini lebih fleksibel dan sewaktu-waktu dapat dipindah jalurnya seenak jidat. Pengoperasian rute ini lebih dinamis dan menyesuaikan dengan perubahan permintaan atau infrastruktur. Selain itu, efisiensi biaya nih pasti dibandingkan dengan kereta konvensional atau tram. Pembangunan infrastruktur kereta otonom ini umumnya lebih murah karena tidak memerlukan konstruksi rel atau jembatan khusus, membutuhkan ruang yang lebih sedikit sehingga cocok untuk diterapkan di kota-kota yang padat. Tentu, ini juga bisa mengurangi biaya perawatan infrastruktur dibandingkan dengan kereta yang menggunakan rel. Lebih-lebih, kereta ini juga dioperasikan dengan tenaga listrik, jadi ya ramah lingkungan lah pasti. Nah, kabarnya nih, CRRC bakal bawa unit kereta otonom ini ke Indonesia buat dipamerin yang diselenggarakan di IKN bulan Juli depan, 1 bulan sebelum Presiden adain upacara 17 Agustus, bos. Namun kembali lagi nih, tak semua kawasan IKN itu bakal bisa dilalui oleh kereta ini. Kereta ini memang tidak dapat dioperasikan di semua area wilayah IKN, karena tidak semua wilayah ibu kota yang mempunyai permukaan lahan yang datar. Jadi bisa dibilang bakal beroperasi di wilayah terbatas. Tapi jujur nih, kalau admin setuju sih, mau area terbatas, mau enggak, ya karena admin suka teknologinya bosku. Kalau nih kereta ada di Indonesia, gak bakal dioperasiin gitu aja, pasti dioprek tuh sama Inka dan PT LEN, yang nanti bisa dikembangin sendiri. Toh lagi pula, Cina nggak pelit teknologi kok, nggak kayak negara kakek Sugiono. Ya kita lihat saja nanti kelanjutannya seperti apa. Skema pengadaannya kan belum tahu nih. Dan admin juga gak mau berspekulasi kalau nggak ada data atau orang lain yang dikutip. Ntar kalian bisa tersesat di jalan ke rumah janda kampung sebelah. Jadi gimana nih menurut kalian guys? Apakah kalian setuju kalau kereta tanpa rel ada di IKN? Silahkan tulis di kolom komentar pendapat kalian. Admin mau denger nih masukan-masukan dari kalian. Terima kasih sudah nonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah! Oke guys, ya tadi ya video pembahasannya ini. Walaupun ini mungkin baru rencana gitu kan, tapi wah memang ini teknologi yang sangat canggih gitu ya. Memang di beberapa negara tuh sudah ada yang mengembangkan gitu ya, macam di Cina gitu kan, sudah mengembangkan lah gitu kan. Ini tuh tanpa rel, tanpa masinis gitu ya, 100% ini dia otomatis gitu. Jadi teknologi yang canggih itu tuh kan, memang keren loh. Kalau nanti ada di IKN gitu kan, wah memang lengkap lah kecanggihan apa tuh teknologinya gitu kan, kota masa depan. Memang mantap lah gitu. So, terima kasih banyak sebab kamu sudah menonton video ini. Jangan lupa macam biasa untuk support channel saya dengan subscribe, like video ini, dan jangan lupa untuk komen juga, oke? Terima kasih banyak dan kita jumpa lagi di video seterusnya. Assalamualaikum.